Wahai pemuda-pemudi, jika hatimu dilanda asmara cinta, maka bersyukurlah engkau kepada Allah. Kapan kau menemukan pasanganmu cerewet, jangan kau berkata cerewet itu jelek, enggak. Dan dari sini juga para orang tua harus punya kecerdasan. Para orang tua harus punya kepekaan. Akhlak mulia ini adalah sumber dari segala keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan buah hati kita, anak-anak kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, inilah hal yang terpenting di dalam mendidik putra-putri kita. Bagaimana cara mengenalkan kepada anak-anak kita tentang sosok mulia, makhluk agung baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad suri tauladan yang kita banggakan. Nabi Muhammad sang pembawa syafaat di hari yang tidak ada mampu memberi syafaat kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mengenalkan Nabi Muhammad kepada anak-anak kita sangat penting. Itu juga termasuk pendidikan rohani, pendidikan roh yang dengan barokah, dengan akibat mengenal Nabi Muhammad mulai dari kecil, ini anak akan menjadi sosok yang soleh dan soleha, dan akan menjadi sosok pejuang-pejuangnya Allah, pejuang-pejuang baginda Nabi Muhammad SAW. Caranya bagaimana? Cara mengenalkan kepada anak kita akan kehebatan baginda Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama adalah ceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW kepada anak-anak kita. Sampaikan Nabi Muhammad adalah orangnya yang jujur. Sampaikan Nabi Muhammad adalah manusia yang paling perhatian dengan umatnya. Nabi Muhammad senantiasa rela berkorban untuk umatnya. Nabi Muhammad begitu sayang kepada umatnya, diceritakan kepada anak-anak kita. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari senantiasa dikaitkan terus dalam hal apapun kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Contoh, kapan waktunya belajar, waktunya ngaji, diingatkan, nah ayo ngaji ya, biar dicintai Nabi Muhammad. Nah, nggak boleh ya keluar malam-malam, nanti Nabi Muhammad gak ridho. Terus seperti itu. Jangan seperti halnya ibunda-ibunda yang di luar sana. Mereka kadang nakut-nakutin anaknya, bukan nakut-nakuti dengan cara yang benar, tapi nakut-nakuti dengan cara nggak benar. Nak, jangan keluar malam, nanti ada wewe gombel. Nak, jangan keluar malam, nanti ada gendruwo. Bukan kayak gitu. Kalau memang ingin menjadikan anak itu nurut, bawa Nabi Muhammad. Nak, makannya pakai tangan kanan ya, karena tangan kanan adalah sunnah Nabi. Nabi Muhammad kalau makan pakai tangan kanan biar barokah. Nah, terus dibawa terus baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Diceritakan kehebatan-kehebatan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini satu. Kemudian yang kedua, kasih buku-buku cerita tentang Nabi Muhammad. Kan banyak cerpen-cerpen pendek tentang Nabi Muhammad, kisah-kisah Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabat kecil. Itu kasih kepada anak kita, sehingga otomatis anak kita itu akan terpatri dalam hatinya. Oh, Nabi Muhammad ini sosok yang hebat. Nabi Muhammad ini sosok yang begitu lembut. Nabi Muhammad ini sosok yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kasih buku-buku cerpen kecil tentang Nabi Muhammad. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah jangan lupa ajarkan kepada anak kita untuk senantiasa membaca sholawat. Ajarkan mulai dari kecil, nak, jangan lupa ya sholawatnya, nak ya. Kalau kita sering baca sholawat, Nabi Muhammad nanti sayang kepada kita. Yang banyak baca sholawatnya, nak ya, sehari kalau bisa 300 kali, kalau kebanyakan 100, terus diajarkan untuk baca sholawat. Nah, ini cara mencintai Nabi Muhammad kepada anak-anak kita. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, sering diajak hadir majelis maulid. Sering diajak menghadiri majelis maulid, maulid Nabi Muhammad, baik majelis maulid Ad-Dibai, majelis maulid Al-Habsyi, majelis maulid Simtud Duror, dan macam-macam. Dia ulami. Kenapa? Karena majelis itu adalah majelis yang mengagungkan Nabi Muhammad. Majelis itu majelis yang menceritakan sejarah Nabi Muhammad. Majelis yang di situ banyak, semuanya para ulama datang membaca sejarah Nabi Muhammad. Sehingga hadirkan ke situ.
Sehingga otomatis anak kita ini akan merasa nyaman, merasa syahdu berada di wilayah pernak-perniknya kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti majlis maulid. Nggak usah ngikuti orang yang mengatakan bid'ah, nggak tahu cinta dia kok ngomong bid'ah itu. Bid'ah gimana? Apa yang disalahkan dari agenda maulid kok dikatakan bid'ah? Enggak, agenda maulid semuanya adalah ori, jauh dari bid'ah. Itu benar-benar murni diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, mulai diajak pelan-pelan untuk praktek sunnah Nabi. Diajak pelan-pelan untuk praktek sunnah Nabi. Mulai dari pakai gamis, pakai imamah, pakai rida, pakai siwak. Di saat mau sholat pakai siwak. Ini pelan-pelan diajarkan oleh beliau. Diajarkan kepada anak-anak kita. Mulai masuk kamar mandi pakai kaki kiri, baca doa, keluar pakai kaki kanan. Masuk masjid pakai kaki kanan, baca doa, keluar pakai kaki kiri. Ini terus diajarkan. Makan, duduk, ini makannya Rasulullah. Pakai tangan kanan, ini makannya Rasulullah. Di saat buang air, duduk, ini tata cara buang airnya Rasulullah. Terus digaungkan seperti itu. Mulai pelan-pelan anak kita dipraktekkan untuk bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Sehingga nanti di masa yang akan datang, ia benar akan membela sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan qobliyah, ba'diyah sudah diajarkan. Bahkan kalau perlu nanti puasa Senin Kemis juga diajarkan. Ya yang ringan-ringan saja. Yang ringan-ringan saja. Kan ini penting sekali. Penting sekali agar supaya tertanamkan kepada anak kita adalah momen-momen yang hebat di dalam mengenal dan mengidolakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima. Yang kelima, tanamkan di dalam diri anak kita Nabi Muhammad suri tauladan sepanjang masa. Nabi Muhammad adalah idola siapapun sepanjang masa. Maka jangan sampai mengidolakan orang lain. Jangan sampai mengidolakan orang lain. Nak, kamu kalau kerja, nak, cara kerja kamu yang ditulis siapa? Nabi Muhammad. Nak, kamu kalau beli baju, kira-kira bajunya siapa? Nabi Muhammad. Nak, kalau kamu pakai media, nak, kira-kira yang dipakai akhlaknya siapa? Nabi Muhammad. Terus, jadi Nabi Muhammad senantiasa digaungkan agar supaya tertanam di dalam hati anak, Nabi Muhammad adalah idola. Nabi Muhammad adalah panutan yang nggak perlu kita noleh ke sana kemari. Karena gini loh, rusaknya anak remaja di zaman akhir ini karena kurang respon dengan cepatnya orang tua untuk menaruh suri tauladan di dalam hati anak kita. Sehingga anak kita itu mencari suri tauladan yang lain, mencari panutan yang lain. Akhirnya mohon maaf, cari panutannya pemain bola. Bukan berarti pemain bola itu salah. Tapi ada pemain bola yang nggak muslim. Artinya dia nggak sholat, akhirnya dia mengidolakan dia. Atau mengidolakan artis yang nggak pernah sholat. Lah ini kan kacau ini. Maka tanamkan mulai dari sekarang, artinya jangan telat wahai para orang tua. Jangan telat, ayo semuanya kita rindu anak kita mengenal Nabi Muhammad. Karena itu pendidikan rohani yang paling besar. Kalau sudah kenal Nabi Muhammad anak kita, Masya Allah. Bapak ibu nggak perlu nak berbakti kepada saya, nggak perlu, otomatis. Karena Nabi Muhammad mengajarkan anak kita berbakti kepada orang tua. Kalau anak kita sudah kenal Nabi Muhammad, gak perlu orang tua ribut, rewel, nak sholat, enggak. Karena dia akan dengan sendirinya rajin sholat. Kenapa? Karena dia mengenal Nabi Muhammad yang sang ahli sholat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ayo kenalkan anak kita, si buah hati kita kepada Rasulullah mulai dari usia dini. Dengan cara ceritakan keagungan Nabi Muhammad. Kasih cerita-cerita pendek tentang Nabi Muhammad. Kemudian ajarkan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian hadiri majelis-majelis maulid. Hadiri majelis-majelis maulid. Kemudian yang keempat, tanamkan ke jiwa anak kita panutan idola yang sesungguhnya sepanjang masa adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang keenam, sering diajak ke majelisnya para ulama majelis maulid. Majelis maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bissawab.